Tata surya tempat kita tinggal adalah mesin kosmik yang sangat seimbang, dan setiap planet dalam sistem gravitasi yang stabil ini memainkan peran penting dalam menjaga hal-hal seperti itu. Pikirkan planet-planet sebagai keseimbangan satu sama lain. Orbit mereka terkunci dalam tarian yang rumit namun halus. Tapi apa yang akan terjadi jika objek antar bintang, seperti bintang jatuh, yang sebenarnya berlayar di sekitar tata surya kita dan mengubah orbit hanya satu planet? Bersiaplah untuk melihat apa yang akan terjadi pada bumi dan tata surya jika bintang yang lewat mengubah orbit Neptunus. Pelajari tentang benda-benda kosmik raksasa yang langsung menuju tata surya kita dan kehancuran yang dapat ditimbulkannya. Para peneliti selalu mempelajari tata surya dan membuat model dengan skenario yang berbeda. Seperti apa yang akan terjadi pada tata surya jika sebuah planet tiba-tiba hilang, atau lebih mungkin, apa yang akan terjadi jika objek antar bintang yang sangat besar, seperti lewat bintang, memasuki tata surya. Bahkan jika itu tidak bertabrakan langsung dengan salah satu planet, itu akan menyebabkan lebih banyak masalah daripada yang dapat Anda bayangkan. Pergerakan planet-planet di tata surya kita secara alami kacau. Ini berarti bahwa bahkan perbedaan terkecil dalam kondisi awal sistem, seperti perubahan orbit salah satu planet, akan menghasilkan hasil yang sangat berbeda yang akan menjadi bencana besar. Kita membicarakan perbedaan sekecil satu bagian dalam 1 triliun. Salah satu skenario itu baru-baru ini menjadi berita utama, dan para peneliti telah menemukan bahwa jika bintang yang lewat cukup dekat dengan Neptunus yang sedingin es, dan mengubah orbitnya hanya 0,1%, kekacauan akan terjadi karena semua planet lain di tata surya akan bertabrakan satu sama lain. Atau mereka hanya akan terbang ke luar angkasa. Beberapa orang mungkin mengatakan kemungkinan hal itu terjadi tidak mungkin. Namun, beberapa peneliti menyarankan bahwa jenis terbang lintas bintang ini sebenarnya adalah kejadian umum di alam semesta. Jika itu terjadi di sini di tata surya kita, skenario yang mungkin terjadi adalah jika perihelion Merkurius dan Jupiter, yang merupakan titik di mana orbit planet-planet yang paling dekat dengan matahari, selaras, dua hal bisa terjadi. Merkurius dapat ditarik keluar dari orbitnya dan menembak keluar dari tata surya, atau dapat menabrak matahari, atau dapat mengenai dua planet dalam lainnya, Venus dan Bumi. Apa yang membuat Merkurius tidak jatuh ke matahari sekarang adalah kecepatan rotasi planet yang tinggi yang terus-menerus menentang tarikan gravitasi matahari. Para peneliti ingin memastikan apa yang bisa terjadi, dan menjalankan simulasi, stellar flyby, hampir 3.000 kali. Pada tahun 2000 dari simulasi tersebut, 26 diantaranya berakhir dengan planet-planet saling bertabrakan, atau planet-planet luar seperti Uranus dan Neptunus terlempar keluar dari tata surya sepenuhnya. Sekarang, ini juga berarti bumi bisa bertabrakan dengan planet-planet ini, atau kita juga bisa menemukan planet kita melayang ke angkasa jauh dari matahari. Situasinya akan menjadi apokaliptik dengan kata lain. Jika Merkurius tiba-tiba terlempar ke bumi, tidak akan ada tempat untuk lari atau bersembunyi. Merkurius akan menjadi lebih besar dan lebih besar di langit kita, dan semua orang akan tahu bahwa hal-hal buruk akan datang. Dan pada saat Merkurius mencapai orbit bulan, hal-hal buruk itu akan mulai terjadi. Tarikan gravitasi Merkurius akan membuat pasang 8-10 kali lebih tinggi di bumi daripada sekarang. Kota-kota pesisir akan mengalami banjir besar, dan mega tsunami akan membentuk dan menghancurkan tidak hanya kota-kota pesisir, tetapi juga menghancurkan segala sesuatu yang jauh di pedalaman di jalurnya, menyebabkan kerusakan banjir besar di seluruh planet. Pegunungan air yang sangat besar ini akan membuat tsunami yang melanda Fukushima pada tanggal 11 Maret tahun 2011, terlihat seperti ombak kecil di pantai jika dibandingkan. Maju cepat ke 28 jam sebelum Merkurius berdampak pada planet ini. Gravitasi bumi dan Merkurius akan mulai mempercepat proses tumbukan. Beberapa model menunjukkan bahwa Merkurius akan bergerak dengan kecepatan 60 km per detik. Mega tsunami itu akan menyeberangi lautan bersama dengan badai petir besar, dan angin topan dan tornado akan terbentuk yang akan sangat besar. Mereka tidak akan memiliki angka pada skala kategori. Gempa bumi akan begitu kuat dan konstan sehingga tidak ada yang tersisa. Pada saat ini, jika Anda tidak memesan penerbangan luar angkasa dari planet ini,
waktu dan pilihan Anda akan cepat habis, jika Anda tidak menyerah pada bencana alam besar terlebih dahulu. Jika Merkurius masih mendekati panas seperti sekarang, planet ini akan memasuki atmosfer bumi dan mendidihkannya bersama dengan lautan dan lautan. Merkurius akan sepenuhnya memenuhi langit di atas Anda. Atmosfer kedua planet akan memampatkan dan menciptakan cahaya yang sangat panas, dan menguapkan semua yang ada di sisi bumi yang akan terkena. Adapun sisa bumi, tanah akan menjadi lautan magma cair. Tabrakan antara kedua planet akan menyebabkan begitu banyak gesekan sehingga rotasi mereka akan melambat dan mungkin berhenti sama sekali. Bumi berputar dengan kecepatan sekitar 1.600 km per jam. Jika planet ini tiba-tiba berhenti, momentumnya akan mengirim segala sesuatu di permukaan planet terbang ke arah timur. Bayangkan saja orang, bangunan, mobil, pohon, batu, semuanya dan banyak lagi, diluncurkan ke samping dengan kecepatan ratusan kilometer per jam. Akibatnya, angin berkecepatan tinggi yang masih berputar secepat planet sebelum berhenti, akan menyapu bersih permukaan bumi. Saat Merkurius semakin dekat ke bumi, triliunan ton batu super panas akan mengirimkan dinding api ke segala arah, dan gelombang kejut akan menelan seluruh planet dalam waktu kurang dari 20 menit. Dan sementara permukaan bumi akan menjadi neraka cair yang berapi-api, inti dalam planet akan meleleh dari dalam keluar. Pada akhirnya, bumi akan runtuh dengan sendirinya. Tetapi bahkan setelah bumi musnah, ledakan yang dihasilkan dari tumbukan kedua planet akan mengirimkan pecahan besar batuan cair yang akan menghantam planet lain di tata surya. Satu-satunya yang tersisa adalah sabuk asteroid baru yang mengelilingi matahari, tanpa meninggalkan jejak bahwa sebuah planet dengan kehidupan cerdas pernah ada di sana. Tetapi bagaimana jika Merkurius tidak menabrak bumi, tetapi planet kita didorong keluar dari orbitnya dan menuju ruang antar bintang? Tidak ada yang bagus, itu pasti. Jika planet kita berhenti berputar mengelilingi matahari, ia akan melakukan salah satu dari dua hal. Itu akan jatuh ke matahari, atau kita akan terbang ke ruang antar bintang. Jika jatuh ke matahari, hanya butuh 65 hari bagi planet ini untuk menabrak bintang Katai kuning kita. Jika kita melayang keluar angkasa, lebih jauh dari matahari kita, bumi akan membeku dalam waktu sekitar 6 bulan. Lautan akan tertutup es, dan suhu akan mencapai -200 derajat Celcius. Beberapa manusia mungkin bisa bertahan jauh di bawah tanah dan memanfaatkan energi panas bumi-bumi, dan entah bagaimana membuat rencana untuk meninggalkan planet ini untuk selamanya. Namun, tidak akan ada tempat untuk pergi. Jika bumi meninggalkan orbitnya, planet-planet lain mungkin juga akan menabrak matahari atau terlempar keluar angkasa. Sekarang, kami tidak ingin ada pemirsa kami yang takut dengan model ini, karena kemungkinan hal-hal buruk ini terjadi sangat kecil, dan setidaknya turun hingga 0% dalam hidup kami. Bukan berarti tidak ada kemungkinan hal itu terjadi, karena apapun bisa masuk ke tata surya kita dari ruang antar bintang, dan kapan saja, seperti objek Oumuamua yang menurut beberapa ilmuwan merupakan pecahan besar dari tabrakan planet. Faktanya, para peneliti telah mengidentifikasi sebuah bintang yang meluncur menuju tata surya kita dengan kecepatan sekitar 52.000 km per jam, 32.000 mil per jam, dan saat ini berjarak sekitar 64 tahun cahaya. Nama bintang ini adalah Gliese 710, dan bisa melakukan sesuatu yang sama sekali berbeda selain mengubah orbit Neptunus, atau menyebabkan Merkurius menabrak bumi, atau bahkan menyebabkan bumi berputar ke ruang antar bintang. Dan sekarang para astronom tahu persis kapan itu akan tiba. Tapi tidak perlu takut karena jaraknya 1,35 juta tahun. Sekarang dalam istilah kosmik, itu tidak terlalu lama. Tetapi jika kita manusia masih berada di planet ini selama ini, lebih baik kita berharap bahwa kita telah menguasai perjalanan ruang angkasa antar bintang. Gliese 710 tidak akan menabrak bumi, tetapi akan melewati awan Oort dan melemparkan bertenton komet dan asteroid es ke arah kita, bersama dengan jutaan kepingan batu dan es lainnya yang lebih kecil. Planet bumi akan dilempari dengan asteroid es ini. Seperti yang kami katakan, semua hal ini tidak akan terjadi selama jutaan tahun. Tetapi itu tidak berarti bahwa sebuah bintang harus menghancurkan orbit Neptunus agar hal-hal buruk terjadi. Ternyata para peneliti telah menemukan bahwa tata surya kita tidak stabil seperti yang diperkirakan sebelumnya. Kita semua tahu bahwa Jupiter seperti perisai bagi planet-planet dalam, menerima pukulan dari asteroid besar dan komet dengan tarikan gravitasi yang sangat besar, seperti yang terjadi ketika Shoemaker-Levy 9 pecah dan potongan batu raksasa bertabrakan dengan raksasa gas pada tahun 1994. Para peneliti baru-baru ini membuat dua simulasi komputer baru dari model tata surya dan orbit planet seperti sekarang. Ketika mereka mempercepat kedua simulasi, ditemukan hal yang mengganggu.
Ternyata gravitasi Jupiter suatu hari nanti bisa menarik Merkurius keluar dari orbitnya saat ini. Jadi sekarang ada dua cara Merkurius bisa berakhir menabrak bumi, atau menyebabkan planet kita kehilangan orbitnya dan terbang keluar angkasa. Dan bagi mereka yang berpikir bahwa kita dapat melarikan diri dari kekacauan dengan melarikan diri ke Mars, maka pikirkan lagi. Bahkan Mars tidak akan aman dalam sistem yang tidak stabil, dan dalam satu simulasi, Mars juga terlempar ke ruang antar bintang yang sangat dingin dan gelap. Tapi kabar baiknya adalah kita semua aman untuk saat ini. Hanya ada 1% kemungkinan Merkurius akan bergerak dari orbitnya sebelum matahari kita berubah menjadi raksasa merah yang akan menelan Merkurius, Venus, dan Bumi dalam waktu sekitar 5 miliar tahun. Namun, sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi pada tata surya sebelum ini selama 1 miliar tahun. Bahkan jika Neptunus didorong sedikit, atau Merkurius ditarik dari orbitnya oleh Jupiter, itu tidak akan terjadi setidaknya selama 1 miliar tahun. Banyak hal lain yang bisa terjadi selama waktu ini seperti Jupiter menarik batu besar dari awan Oort, seperti pembunuh dinosaurus yang menghantam bumi sekitar 65 juta tahun yang lalu, dan melemparkannya ke planet kita, bukannya melindungi kita dari benturan. Satu hal yang jelas, jika spesies manusia ingin menjajah tata surya, kita masih punya waktu untuk menjadi penjelajah antar bintang dan menemukan kata-kata baru untuk menjajah. Masa depan tidak pasti, tetapi bumi dan tata surya tidak akan ada selamanya. Kami ingin tahu apa yang menurut Anda akan terjadi. Dan jika Anda memiliki beberapa ide tentang apa yang ingin Anda lihat selanjutnya, silakan beritahu kami di komentar. Pastikan Anda tetap di sini dengan cara subscribe dan share untuk berita menarik lainnya tentang bumi dan kosmos. Dan terima kasih telah menonton.